Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizaldi Rahman dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 01 SNJP 054 Universitas Pamulang. Kali ini saya di sini dalam video ini akan menjelaskan materi yang saya buat tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Nah, mari kita mulai dari pembahasannya. Satu atau A, konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Adapun serta bentuk tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Berdasarkan berbagai visi dan misi dalam melaksanakan kepentingan manusia, jadi manusia merupakan salah satu faktor dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya, MSDM berarti mengatur, mengurus berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi di saat dicapai secara optimal. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia atau penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen sumber daya manusia atau istilah kerennya human resource atau disingkatnya HR. Bagian human resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia atau disingkatnya SDM. Termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia atau disingkatnya MSDM. Cuman beda huruf M doang satu ya. Jadi sehingga semua kegiatan untuk pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Seperti itu. Nah, di dalam manajemen pula ada sebuah komponen yang mana berfungsi untuk manajemen sumber daya manusia. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang komponen manajemen sumber daya manusia ya. Adapun komponen dari sumber daya manusia diantaranya adalah satu, pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besar pendapatan tersebut tidak menentu, tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. 2. Karyawan adalah seorang penjual jasa, baik pikiran maupun tenaganya, itu sama saja ya, sama-sama pegawai, untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang biasanya telah ditetapkan terlebih dahulu sesuai perjanjian dengan bosnya atau yang mempunyai perusahaan tersebut. Nah, 3. Pemimpin adalah seorang yang menggunakan wewenang serta kemungkinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setelah tadi adanya komponen dalam manajemen manusia, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Pasti dalam suatu organisasi pasti ada fungsinya. Nah, dalam tugas manajemen sumber daya manusia, fungsinya
atau MSDM adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Nah, manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan, yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan serta produktivitas. Poin-poin inilah yang sangat penting untuk manajemen sumber daya manusia, karena kan sumber daya manusia itu sangat penting untuk organisasi tersebut. Setelah tadi saya menjelaskan tentang faktor dasar sumber daya manusia, kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat manajemen sumber daya manusia. Ada dua, yaitu yang satu tujuan manajemen. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif, nggak selalu pasti. Menurut Ulrich dan Lake tahun 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar, mempergerakkan peluang baru. Yang keduanya adalah manfaat manajemen sumber daya manusia, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu rekrutmen dan retensi, pembinaan hubungan baik, dan manajemen konflik. Nah, 3 contoh dari manfaat ini ada di slide yang tadi kita jelaskan dari konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Kita pahami apa itu tujuan dan manfaat manajemen sumber daya manusia. Sekarang kita akan jelaskan tentang tugas dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia. Tugas dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia yaitu ada 3 bagian, yaitu rekrutmen karyawan, pembagian tugas karyawan, dan pengembangan potensi karyawan. Nah, apa sih rekrutmen karyawan itu? Rekrutmen karyawan adalah pegadaian tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan aspek kualitatif, kuantitatif, waktu, dan geografis. Nah, yang kedua adalah pembagian tugas karyawan. Apa sih tugas pembagian karyawan? Tugas pembagian karyawan adalah pekerjaan yang akan dilakukan dialokasikan kepada karyawan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan bidang keahlian karyawan. Yang ketiga adalah pengembangan potensi. Apa sih pengembangan potensi karyawan? Nah, pengembangan potensi karyawan adalah mendukung karyawan dalam upaya pengembangan profesional dan pribadi mereka. Hal tersebut dilakukan supaya karyawan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap loyalitas pada perusahaan dalam jangka panjang, supaya gak stres, contohnya begitu.
Nah, selanjutnya adalah tantangan manajemen sumber daya manusia. Pasti dalam suatu hal apapun, pasti semuanya ada tantangan. Nah, dalam tantangan manajemen sumber daya manusia ini eh, ada 3 bagian, yaitu tantangan lingkungan atau biasa disebut environmental challenge. Yang kedua adalah tantangan organisasi atau biasa disebut organisational challenge. Yang ketiga adalah tantangan individu atau biasa disebut individual challenge. Nah, kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, adapun sejarah manajemen sumber daya manusia sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang atau benda mati yang dapat diperlakukan sehendak oleh majikan. Hingga saat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terus dilakukan, karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka negara tersebut bisa lebih bersaing dengan negara lain yang MSDM-nya lebih rendah gitu, dan dapat menunjukkan kualitas MSDM negara tersebut lebih baik daripada negara lain. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.